Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin ayurat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Ajo Tiap Brain. Kembali saya ingin menginformasikan kepada Anda suatu hal berita yang sangat heboh di media sosial, terutama di grup-grup WA ataupun di salah satu akun seorang artis, ya, seorang artis di IG-nya. Tersebar kemudian berita-berita tentang postingannya, yaitu kalau kita bersujud sungkeman kepada orang tua itu musyrik. Nah, pernyataan seperti ini teman-teman, saya pikir si artis ini yang bernama siapa tuh namanya, Five-V ya, Five-V itu katanya dulunya yang memang sering berpakaian artis lah, gitu ya, seksi, lebih kebanyakan terbuka dulu. Dan sekarang alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, turut merasa gembira karena dia katanya sudah berhijrah. Artinya berhijrah menurut pemahaman dia itu adalah berpindahnya dari sesuatu kelakuan atau akhlak yang buruk kepada akhlak yang lebih baik, itu katanya. Kalau dulunya berbuat buruk, sering berbuat maksiat, sekarang dia sudah tidak lagi. Itu namanya hijrah katanya. Nah, itulah yang ingin saya bahas teman-teman semua tentang statement yang pernah dia sampaikan di media sosialnya, yaitu tentang bersujud kepada orang tua ataupun sungkem itu adalah musyrik. Dari mana ini jalannya? Nah, inilah yang sering saya sampaikan ya kepada Anda semua. Hati-hatilah dengan kata-kata hijrah. Karena kata-kata hijrah ini sering digunakan oleh para artis-artis yang memang ingin kembali dari jalan yang buruk kepada jalan yang baik, katanya. Tidak artikan hijrah. Padahal makna hijrah itu teman-teman semua, konteksnya memang selalu berpindah tempat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah hijrah, itu konteksnya berpindah tempat dari Mekah ke Madinah. Itu konteksnya, jangan lupakan. Intinya itu. Dan kemudian kesini-kesininya banyaklah orang yang mengkorelasikan tentang hijrah berpindahnya tempat Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu selalu diartikan dengan hijrahnya itu diartikan dengan berpindahnya dari sesuatu hal yang buruk kepada sesuatu hal yang lebih baik. Yang tadinya selalu maksiat kepada Allah, kemudian sekarang dia menjadi taat kepada Allah, itu katanya hijrah. Oke, tidak masalah. Kalau Anda mau mengartikan seperti itu, nggak ada masalah apa-apa sebenarnya. Cuman masalahnya di sini, Anda berhijrah itu bergurunya kepada siapa? Jadi kalau Anda merasa memang baru berhijrah, mengenal kebaikan, mengenal kebenaran, tolong jangan dulu mengeluarkan statement yang memang mengundang kontroversial. Bahwa yang kita ketahui selama ini, ya, kebiasaan kita umat Islam dan tidak ada yang menentang itu. Kita semua sudah bersepakat bahwa menghormati orang tua kita itu adalah diperintahkan oleh Rasulullah, kemudian oleh Allah. Diperintahkan, birrul walidain. Kita itu harus berbuat baik kepada orang tua, menghormati orang tua. Apalagi ada doanya di surat Al-Isra. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu apa itu? Doakan. Apakah ada teman-teman semua yang mampu membalas jasa budi orang tua kita? Kalau ada, acungkan tangan. Silahkan tulis di kolom komentar. Hebat berarti Anda. Kalau menurut saya sendiri, saya tidak bisa membalas jasa budi orang tua saya. Karena saya merasa tidak bisa membalas jasa budi orang tua, maka apa yang harus saya lakukan? Ya, menghormati. Apalagi ini setahun sekali juga kagak, jarang kan. Kadang-kadang kita malu untuk sungkeman kepada orang tua. Padahal itu di waktunya, misalkan Idul Fitri kan. Idul Fitri itu waktunya sungkem kepada orang tua. Itu pun setahun sekali. Yang seharusnya kita harus setiap hari menghormati orang tua.
Ya kita misalkan kalau kita menemukan kesempatan lah bertemu dengan orang tua, ya boleh lah, nggak masalah. Lalu kenapa itu dilarang? Nah, karena saya merasa tidak bisa membalas jasa budi orang tua, oleh karena itulah yang saya lakukan. Karena saya tidak merasa bisa membalas jasa budi orang tua. Biaya melahirkannya saja kita tidak akan mampu, teman-teman. Maksudnya kita ingin membalas jasa budi orang tua tuh berdasarkan materi misalkan ya, umpamanya ya. Nggak bakalan bisa kebalas. Berapa materi yang dia keluarkan semenjak kita di dalam perutnya, semenjak kita masih di dalam rahim, kemudian kita dilahirkan, sampai diurus sampai 2 tahun, sampai sehingga kini kita sudah dewasa, sudah berjenggot seperti ini, orang tua masih tetap mengingat kita. Kasih sayangnya itu tidak pernah berhenti kepada kita. Padahal saya sudah punya anak misalkan. Tidak pernah lepas. Bayangkan, Anda tidak akan bisa membalasnya baik secara materi maupun secara spiritual. Nggak bisa. Nah, oleh karena nggak bisa, maka diperintahkanlah oleh Allah untuk berbuat baik. Bagaimana cara berbuat baik untuk berbakti kepada orang tua itu? Saya tidak mengerti bagaimana caranya. Untuk membalas secara materi saya tidak ada. Untuk membalas secara spiritual pun, kalau orang tua memang belum mampu, dan itu belum tentu kata orang lain kita sudah membalas jasa orang tua. Oleh karena itu, satu-satunya perlakuan yang mungkin, ya, ini ingat nih, yang mungkin berbuat baik kepada orang tua dengan cara sungkem. Oke, kalau kita dikatakan sujud kepada manusia, itu dilarang oleh Allah. Yang berhak kita bersujud itu harus kepada Allah. Memang benar. Tapi ingat, kita bersujud kepada orang tua itu bukan berarti menganggap orang tua kita itu adalah Allah. Saya bersujud kepada orang tua dalam rangka menghormati, berkhidmat. Ingat niatnya dong. Jadi bukan prakteknya. Saya bersujud kepada orang tua itu baik mencuci kakinya itu kan, kedua kakinya. Intinya adalah kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berbuat baik kepada orang tua. Caranya, silahkan Anda kalau perbuatan Anda baik dengan cara seperti itu sudah pasti baik. Jadi dari mana jalannya ini diharamkan? Ya beda lah sujud kepada Allah dengan sujud kepada orang tua, itu beda. Mana mungkin saya bersujud kepada orang tua dengan cara menyembah. Sujud saya ini jangan diartikan menyembah, tapi sujud saya itu diartikan hikmat kita kepada orang tua, merendahkan diri kita kepada orang tua. Jangan bicara kasar, jangan menyinggung perasaannya, jangan menyakiti hatinya. Bicara pun kita harus dijaga, bayangkan, jangan sampai menyakiti. Justru itulah. Nah ini teman-teman, menurut saya pernyataan-pernyataan seperti ini, si artis ini, Fevi ini yang katanya telah berhijrah, telah berguru kepada orang yang salah. Jadi kalau Anda mau berguru itu carilah guru yang baik, yang benar, yang memang benar-benar potensi keilmuannya itu jauh lebih baik. Banyak itu di ulama-ulama NU itu, wah bertebaran ngebadeg di ulama-ulama NU itu. Banyak cari. Mau Gus Baha, mau Gus Koyum, mau banyak. Nggak usahlah cari-cari berguru kepada ustadz-ustadz yang Wahabi itu. Dia selalu bikin ricuh, selalu bikin riweh. Setiap statement-statement dalam ceramahnya itu pasti selalu kontroversi. Selalu membuat kita itu berpikiran itu jadi gimana, ruwet gitu teman-teman. Karena sudah banyak sekali loh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ustadz-ustadz Wahabi ini, pasti selalu bertentangan dengan apa yang telah kita pahami selama ini dengan ulama-ulama kita di Indonesia, khususnya ulama-ulama NU, pasti bertentangan itu. Sedikit-sedikit haram kan, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir, musyrik, kufar, kafir, bid'ah, segala macam. Itu yang sudah dibahasnya, karena dalam kemampuan dia di otaknya itu hanya satu, tentang hukum saja.
Padahal Al-Quran itu tidak hanya menceritakan hukum, halal dan haram. Tidak itu aja. Di Al-Quran itu banyak lagi cerita-cerita, sejarah-sejarah yang harus kita ungkapkan. Ya karena dia mampunya di bidang hukum-hukum itu aja, yang nggak ada lagi yang dia keluarkan, makanya sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit kafir, kopar kafir. Jadi salah ini kayaknya gurunya. Kalau Anda mau berhijrah, menurut Anda ya, kalau hijrah itu diartikan seperti pemahaman yang buruk kepada pemahaman yang benar, ya silahkan. Tapi carilah guru yang baik. Kalau Anda ingin selalu tidak mendapat masalah, coba berguru, datanglah ke pesantren-pesantren. Apa susahnya sih? Anda misalkan artis, uangnya sudah banyak mungkin ya. Apa sih salahnya datang ke ustadz-ustadz atau ulama-ulama NU ke pesantren itu? Coba berguru Anda di sana. Pesantren 1 bulan atau 2 bulan mah ngobong di sana, ngobong. Kalau di sini kobong namanya ya, di kobong. Pesantren 2 bulan aja, nggak usah lama. Insya Allah Anda tidak akan punya pemahaman yang seperti itu. Ngawur pemahaman Anda itu. Masa bersujud menghikmat kepada orang tua dikatakan musyrik? Nggak ada itu keterangannya teman-teman semua. Kita harus bikin bersujud itu bukan berarti menganggap orang tua kita itu adalah Tuhan. Tidak. Bersujud itu harus tetap kepada Allah. Yang wajib diibadahi oleh kita itu adalah Allah. Kita sujud kepada orang tua, baik sungkem, mau diartikan sungkem, mau mencuci kedua kakinya, itu diartikan menghormati orang tua. Karena itu yang mampu kita lakukan. Kalau yang lainnya saya belum merasa mampu, baik secara materi maupun secara batin saya nggak mampu. Nah itulah teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua paham apa yang saya sampaikan ini. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau Anda ingin berhijrah, khususnya kepada para artis, karena kan paling banyak nih sekarang artis-artis ini dengan kata-kata hijrah ini kan, baik Arie Untung, ada lagi yang ini yang baru ya, si Fivi ini, banyak lagi lah artis-artis yang dulunya di grup musik juga sampai mengharamkan dia musik. Nah ini kan pemahaman-pemahaman yang dangkal teman-teman semua. Jadi carilah guru yang memang sudah terbiasa dengan pemahaman kita di Indonesia Raya ini. Ya, saya ingatkan sekali lagi teman-teman, cari guru yang baik di ulama-ulama NU itu banyak sekali, atau Muhammadiyah juga banyak. Janganlah berburu-buru ke ustadz-ustadz yang Wahabi itu. Sudah jelas berbeda pemahamannya, baik fikihnya maupun akidahnya juga berbeda. Akidah di sini berbeda itu bukan berarti akidah Tuhannya beda ya, bukan akidah itu, bukan akidah. Kalau Tuhannya ya tetap sama gitu, tapi dari rincian keakidahannya itu, cara penerangannya itu, mazhabnya juga berbeda. Mungkin itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat dan menjadi suatu informasi atau berita yang memang dapat menambah wawasan Anda. Begitulah teman-teman, sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan saya, baik dari segi ucapan, mungkin masih banyak salahnya. Benarnya itu hanya semata-mata datang dari Allah. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah, wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.